Kabupaten Malaka, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini terus menunjukkan perkembangan dan prestasi yang mengesankan. Malaka telah menjadi pusat perhatian berkat kemajuan yang konsisten di berbagai sektor. Salah satunya pencapaian di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tentu saja prestasi dan perkembangan di Kabupaten Malaka ini tak lepas dari peran Bupati Dr. Simon Nahak dan wakilnya Louis Lucky Taulin yang memiliki visi jelas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program kerja unggulan yakni program Sakti, Bupati Malaka Dr. Simon Nahak sukses menjadi pionir untuk mengimplementasikan berbagai program kerja yang telah melahirkan perubahan signifikan di Rai Malaka. Lalu seperti apa penerapan program Sakti ini? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu program Sakti Mengubah Wajah Malaka. Apa kabar Bapak Simon? Baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat dulu ya karena Bapak ini baru saja mendapatkan penghargaan dari Indonesia Award untuk program Sakti. Selamat ya Bapak ya. Selamat, terima kasih. Baik, yang ingin kami tahu juga nih Pak, kan Bapak sudah mendapatkan penghargaan untuk program Sakti. Sebetulnya program Sakti itu apa Pak? Iya, program Sakti itu sebetulnya kata Sakti itu akronim. Ya, jadi sebuah akronim. Saya terinspirasi dari tulisan-tulisannya Bung Karno, Presiden RI pertama. Beliau pernah mengucapkan soal Trisakti. Jadi 3 kekuatan yang kemudian kita jadikan landasan untuk punya inspirasi dan bagaimana kita berinovasi untuk mengakronimkan Sakti itu. Jadi Sakti itu S-nya itu sebetulnya menyediakan swasembada pangan. Swasembada pangan. Yang kedua itu A itu memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan toleran antar umat beragama. Lalu program yang ketiga itu K itu kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam yang ada di Kabupaten Malaka yang harus kita berdayakan untuk ya mensejahterakan masyarakat. Kemudian T itu tata kelola atau T itu tata kelola, itu artinya kita harus secara profesional mengelola birokrasi kita itu secara transparan, secara akuntabel. Ya, itu di dalam bahasa hukum tata negara itu kita kenal dengan ada good and clean governance. Nah, itu yang kita pedomani. Dan yang terakhir bahwa semua ini akan berjalan dengan baik kalau kita juga harus mendesain struktur dan infrastruktur. Itu akronim dari program Sakti itu sesungguhnya. Nah, jadi program Sakti ini sebetulnya padat sekali ya Pak ya. Bahkan kalau saya diminta untuk mengulang lagi, saya belum tentu hafal. Betul. SAKTI tadi itu banyak sekali, dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Lalu bagaimana program Sakti ini bisa mendatangkan keuntungan untuk masyarakat? Ya, kita coba melihat dari menyediakan swasembada pangan. Saya pikir adalah sangat bijak karena setiap kita itu saya sering kasih istilah tidak ada logistik, maka logika juga tentu tidak main. Tanpa logistik, logika juga tidak akan bergerak. Artinya bahwa tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa makan, itu tidak mungkin. Kemudian kita melihat potensi daerah. Mengapa saya harus kasih program itu program nomor 1? Karena Malaka ini punya 4 potensi. Memiliki 4 potensi, itu yang pertama itu di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan dan kelautan, kita memiliki laut yang cukup luas karena batas di sebelah barat itu dengan salah satu kabupaten di NTT namanya Timur Tengah Selatan, kemudian timurnya langsung dengan Timor Leste dan selatannya kan dengan Darwin Australia. Nah, ini satu letak yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang laut yang cukup potensial sehingga kita perlu mengkolaborasi program potensi-potensi itu. Yang ketiga itu adalah di bidang peternakan dan yang keempat itu di bidang pariwisata. Nah, 4 potensi ini yang kemudian kita harus gali
supaya kita memformulasikan menjadi satu program yang akan menyentuh kepada masyarakat. Nah, saya lihat bahwa di sana daerah persawahan cukup luas. Lalu ke depan harus kita buat apa dengan sawah-sawah ini? Tertarik saya pertama itu adalah soal bagaimana kemudian harga gabah minimal. Karena petani di seluruh Indonesia itu kadang mengeluh soal harga gabah. Standar harga gabah itu kalau saya perhatikan itu rata-rata itu 3.500 per kilo. Nah, kalau saya lihat sendiri petani dengan pekerjaan mereka setiap hari, itu sangat beban. Kemudian kita hanya hargai mereka seperti itu, ini juga membuat mereka juga, ya harus kita katakan jujur, mereka juga malas untuk bertani. Padahal kita punya potensi. Lalu strateginya apa? Ya kemudian saya bangun strategi, ayo saya berikan kepercayaan kepada dinas terkait pertanian, untuk itu intervensi pupuk, intervensi obat, benih, lalu kasih kepada kelompok tani, kemudian tanam, lalu gabah ini kita intervensi dengan harga. Jadi tadinya hanya 3.500, kita masuk dengan 3.500. Ini yang kemudian menjadi unggul untuk masyarakat melihat bahwa ini program ini sentuh. Sehingga besok lusa ada orang yang ijon datang menawar dengan harga di bawah 5.000. So, mereka katakan, oh tidak, kami sudah punya harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya, karena sudah ada intervensi sendiri ya Bapak sendiri. Ya. Baik, lalu ini dalam sektor pertanian ternyata sudah memiliki 2 brand, yaitu beras Nona Malaka dan Fore Lakateu. Ya. Itu sebetulnya apa tuh Pak? Karena saya takutnya salah sebut nih, Fore Lakateu itu apa? Mbak Kiki, untuk bersaing di dunia global itu kita harus punya brand, gitu. Dan brand ini juga tidak serta-merta datang. Tentu kita punya inspirasi, punya inovasi. Dan harus diproses secara hukum, secara legal. Karena kita juga tidak mau besok begitu kita pasar, market, lalu ada komplain, ada gugatan, ada keberatan. Saya sadar bahwa secara aturan pemerintah itu tidak boleh bisnis. Tetapi di lain sisi kita juga perlu promosi. Kita juga perlu pasar. Agar masyarakat bisa menanam, menuai, kemudian bisa produksi dan bisa menikmati hasil. Jadi perlu ilmu ekonomi masuk juga di bidang itu. Betul. Tapi bagaimana caranya? Ya saya kerjasama dengan pihak swasta. Saya panggil brand ini pure my mind, murni pikiran saya. Jadi Anda boleh mengurus di hukum dan HAM. Waktu itu saya tugaskan dengan dinas pertanian. Tetapi you harus buat pernyataan bahwa brand ini bukan milikmu. Ini milik Pemda. Nah, cuman karena saya tidak boleh bisnis, Anda harus urus. Dan saya tegaskan, Anda juga harus buat statement, pernyataan. Bahwa ini bukan milikmu, tapi milik Pemda. Baik, Bapak kita jeda sejenak, nanti kita masih akan membahas lagi mengenai tadi ya Pak ya, ada Fore Lakateu dan juga Nona Malaka. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak dan kita masih membahas tentang topik kita pada hari ini, yaitu program Sakti Mengubah Wajah Malaka. Kita masih membahas tadi ya Bapak ya mengenai program Sakti dengan unggulan di sektor pertanian adalah Nona Malaka dan Fore Lakateu. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Bapak? Iya, jadi kenapa harus Nona Malaka? Sistem perkawinan di Malaka itu matrilineal. Sehingga yang pasti punya kuasa di sisi adat itu adalah perempuan. Sehingga untuk mengenang itu secara filosofis, nonanya yang harus diangkat. Nah, dan kenapa Melaka ya? Karena memang beras ini asalnya dari Melaka. Nah, kemudian kacang hijau, Fore Lakateu, itu memang ada cerita, tapi ini hanya sebuah cerita. Cuma memang kenyataannya itu terjadi. Lakateu ini sebetulnya burung tekukur. Nah, cuman istilahnya di sana Lakateu. Dan itu ada lagunya namanya Oras Loro Malirin, mereka selalu menyanyi lagu itu untuk mengenang kepergian keluarga dekat, pergi merantau, pergi kemana-mana, tapi selalu mengenang. Nah, hanya ada satu keunikan, burung tekukur itu zaman itu, dia itu musuhnya kacang. Jadi setiap ditanam kacang hijau pasti harus dijaga ketat karena dia turun rame-rame serbu dan bisa habis. Nah, tapi kalau kita berhasil
menangani mereka, maka tumbuh kacang hijau yang begitu bagus buahnya, dan orang biasanya menjaga itu sambil memetik kacang itu dan menyanyi lagu tadi. Sehingga saya terinspirasi dengan dua filosofis tadi. Nona Melaka karena memang sistem perkawinan matrilinear, dan Forelakateu itu karena tadi. Baik, lalu ada istilah juga bahwa pemerintah itu tidak sebaiknya untuk berbisnis. Kalau Bapak melihat ini seperti apa, Pak? Ya, memang sebaiknya demikian. Kita bisa kelola dengan cara bisa membangun badan usaha milik daerah, bisa membangun perusahaan daerah. Gitu. Tapi kan butuh proses. Betul. Sementara jabatan saya waktu itu harus berhadapan dengan COVID-19. Ada juga seroja. Jadi harus kejar dalam waktu yang singkat. Di lain sisi program ini harus jalan. Di lain sisi masyarakat memang membutuhkan keseimbangan harga tadi. Betul. Ya, sehingga harus diseimbangkan. Sehingga ya kita mesti tabar dulu dengan cara kerjasama dengan pihak swasta dulu. Sehingga dua-duanya bisa jalan seimbang. Kira-kira begitu. Baik, tentu saja sudah melalui pertimbangan yang panjang ya Bapak ya. Baik, lalu sekarang kita beralih ke sektor yang lain, yaitu pemeliharaan adat istiadat dan juga budaya. Dan ini juga ternyata dibuktikan dengan dua catatan Museum Rekor Indonesia, yaitu pertunjukan Bidu Taismutin dan juga penghargaan atas penyajian pangan lokal akar bilan. Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, itu tuh sebetulnya apa? Bidu Taismutin ini sebetulnya inspirasinya saya sama istri. Iya. Jadi itu Bidu Taismutin itu di seluruh wilayah Malaka. Adanya hanya di tempat lahir saya. Nah, itu ada nilai filosofis yang luar biasa saat itu. Jadi ini pada zaman penjajahan. Dari Belanda, kemudian datang Jepang. Saya herannya leluhur saya pada saat itu sudah sangat cerdas. Jadi zaman itu kita melawan penjajah dengan senjata tajam, dengan bambu runcing. Sementara konsep dari leluhur saya itu berbeda. Mereka tidak pakai kekerasan, tapi justru pakai tarian Bidu Taismutin. Bisa melunakkan hati para penjajah, datang untuk mau perang, ternyata larut dalam bidu tadi, tarian tadi, dan mereka ikut gabung tarian itu. Sehingga mereka duduk bersilang dan berdiskusi, tidak perang-perang lagi. Dan ini wajib hukum untuk saya angkat, karena ini satu nilai budaya yang harus dilestarikan. Dan kebetulan satu-satunya yang ada di Malaka itu di desa lahir saya, desa Weoe waktu itu. Saya lahir di dusun Weulun, desanya Weoe zaman itu. Sekarang kan sudah pemekaran. Nah, terinspirasi itu kemudian, wah ini kita harus catat ke Muri. Kita kumpulkanlah 2.000 penari untuk turun ke lapangan dengan membentuk formasi Malaka 10 tahun. Jadi kenapa di 15 Agustus 2003? Karena ada dua pesta besar hari bersejarah, antara lain 78 tahun Indonesia Merdeka dan 10 tahun Kabupaten Malaka terbentuk. Sehingga kita terinspirasi itu. Yang kedua, makanan lokal, akar bilan, itu memang makanan penggantinya beras, penggantinya ubi. Nah, karena kalau sudah paceklik, satu-satunya yang leluhur kami lestarikan itu. Itu memang dibuat dari pohon sagu besar, kemudian tepungnya diolah, lalu dicampur dengan kacang hijau, kemudian dengan kelapa, lalu dibuat ya kalau modern sekarang seperti pizza lah, tetapi terlalu jauh lah perbedaannya. Iya. Jadi itu juga mengangkat kembali budaya masa lalu seperti itu ya Pak ya. Baik, lalu ini meskipun dengan anggaran terbatas, Kabupaten Malaka ini telah berhasil membangun berbagai infrastruktur juga ya Pak ya. Bahkan saat ini tengah fokus dalam membangun kantor bupati, dan ini saya juga baru tahu kalau ternyata hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri. Betul itu Pak? Betul. Jadi sekarang sedang proses? Sekarang sedang proses. Oke. Jadi pada saat sebelum-sebelumnya memang belum ada, setelah Bapak menjabat baru mencanangkan itu untuk memiliki gedung sendiri. Untuk ke depannya. Nah, kira-kira ini akan selesai dalam waktu berapa lama ini Pak? Ya, jadi itu masuk dalam materi debat waktu itu. Jadi soal infrastruktur dan struktur. Saya berpandangan bahwa wajah sebuah kabupaten itu bupatinya harus punya kantor dong. Masa kepala desanya punya kantor, bupati nggak punya kantor? Ini juga satu keanehan sesungguhnya. Dan betul anggaran terbatas, tapi setelah saya memimpin, tadinya ada yang katakan
3 sampai 4 periode pun belum bisa membangun karena terbentur anggaran atau terbatas anggaran. Setelah saya maju, saya menang, saya buka, bisa kok. Bisa, tapi kita buat dalam sistemnya itu ya kita tidak bisa langsung pakai sistem setahun 2 tahun, tapi kita pakai agak long lah gitu. Nah, sehingga kemudian kita tetapkan anggaran, lalu kita mulai kerja. Ya targetnya paling lambat awal tahun 2024 itu sudah bisa kita resmikan dan sudah bisa ditempati. Baik, berarti sebentar lagi ya Pak ya? Ya. Baiklah, kita masih akan berbincang, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan saya masih bersama dengan Bupati Malaka, Bapak Simon Nahak. Bapak, kita masih berbincang kembali ya Pak ya? Iya. Dan yang ingin kami tanyakan adalah untuk kendala birokrasi sendiri Pak. Selama Bapak menjabat itu temuannya seperti apa sih Pak kendalanya? Iya, birokrasi. Waktu 17 Agustus saya sempat kampanye dan saya katakan bahwa perang kita sekarang itu adalah sangat berat. Karena waktu dulu itu melawan penjajah. Kalau sekarang ini melawan diri sendiri dan juga melawan keluarga dan anak bangsa sendiri, gitu. Terutama soal attitude, soal behavior, soal tingkah laku, soal perbuatan melanggar hukum. Nah, perbuatan itu memang tidak mengenal batas usia dan jabatan. Sehingga pada saat saya menjabat, gerakan yang saya lakukan itu adalah saya perlu membersihkan birokrasi saya, terutama soal integritas moral, gitu. Ya, saya terkenang dengan sebuah buku yang saya baca yang ditulis oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln said, "The professional has 4 reasons. 1, knowledge, experience, skill, and integrity moral." Nah, dari 4 alasan itu saya melihat bahwa banyak orang pintar, tapi moral. Ini juga harus saya koreksi. Mengapa saya koreksi? Karena bagaimana kalau kita membangun sementara anggaran itu kurang? Anggaran sudah kurang, terdapat tindak pidana, korupsi umpama. Saya begitu menjabat, saya pernah audit terhadap 127 desa. 99 desa saya dapat dan saya ada temuan. Saya kembangkan lagi ke para kadis, para kepala badan. Saya audit. Dan sampai hari ini saya terus audit. Ya, selalu saya evaluasi birokrasi itu dengan cara audit. Dan di audit itu selalu saja ada temuan. Gitu. Dan salah satu yang saya dapatkan itu 4 miliar sekian. Itu saya ambil kembali. Bagaimana strateginya? Saya bilang, pilih antara 2. Mau kembalikan atau masih proses hukum. 1. Yang kedua, pada saat mereka mau maju dari kepala desa, saya buat politik hukum. Syarat maju kepala desa, tidak boleh ada temuan. Kalau ada temuan, harus kembalikan dulu, lunaskan dulu, baru Anda boleh maju. Kalau tidak, no way untuk Anda maju lagi. Nah, jadi pastikan bersih dari bersih akarnya. Dari akarnya, bersih lingkungan, Baik. baru bisa. Kurang lebih begitu hambatan yang saya hadapi seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi hambatannya ini dari awal sampai akhir Bapak bereskan semuanya seperti ya Pak ya? Dulu, ya. Baik. Tadi kita sudah membahas mengenai pertanian juga, dan sekarang yang ingin kami tahu adalah tunjangan seperti apa Pak yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pendidikan dan juga mungkin kesehatan? Iya, tunjangan itu ada lagi hal baru. Tunjangan itu tidak hanya untuk pendidikan, kesehatan, tapi juga untuk tokoh-tokoh adat. Satu-satunya kabupaten yang punya peraturan daerah nomor 5 2021 tentang penataan lembaga kemasyarakatan adat itu hanya di Kabupaten Malaka. Karena di Malaka itu ada tataran adat. Ada paling tinggi itu namanya Liurai, di bawah itu ada namanya Loro, di bawah Loro itu ada namanya Nain, di bawah Nain itu ada Fukun. Dan mereka itu berperan sudah sejak zaman leluhur. Karena itu mereka sangat berperan, lalu saya berpikir untuk memberikan mereka juga insentif. Sehingga mereka punya peranan. Peranan mereka apa? Ya salah satu membantu saya untuk menyelesaikan kasus-kasus keluarga, kasus-kasus adat. Jadi tidak harus semua perkara kita bawa ke polisi. Lewat mereka juga bisa menyelesaikan. Karena ada sila keempat kan musyawarah mufakat. Mereka bisa menyelesaikan. Itu salah satu. Yang berikut soal pendidikan. Banyak anak-anak di sana putus sekolah di saat dia mengajukan proposal untuk menyelesaikan tugas akhir. Di saat itulah daripada gara-gara uang 5 juta, kemudian anak ini harus berhenti dari kuliah
S1, S2, S3, saya intervensi, saya bantu mereka. Itu dari bidang pendidikan. Dari bidang kesehatan, ya memang program Kartu Indonesia Sehat, BPJS, lalu saya punya inisiatif membuat Kartu Melaka Sehat. Itu integrasi antara BPJS, Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Melaka Sehat, sehingga dan berhasil. Banyak masyarakat kami berobat, berhasil, sehingga kemudian ya saya sempat diberikan penghargaan oleh Pak Presiden Jokowi untuk program UHC, Universal Health Coverage. Kurang lebih itu. Ya. Dan sekarang Pak, mungkin singkat saja pertanyaan terakhir, apa yang disampaikan untuk rakyat Malaka yang mungkin sekarang sedang menyaksikan? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Malaka agar kita fokus berdoa dan bekerja untuk membangun Kabupaten Malaka dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, kerja cerdas, kerja tulus sampai tuntas. Karena hanya manusia yang bekerja saja yang bisa berhasil. Tidak ada manusia yang tanpa kerja dan mimpi untuk berhasil. Salam untuk masyarakat Malaka seluruhnya. Saya yakin Tuhan pasti memberkati kita semua. Tuhan pasti memberkati rakyat dan Kabupaten Malaka. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Bupati Malaka, Bapak Simon Nahak yang sudah hadir dan juga menjelaskan semuanya, Pak. Dan salam untuk keluarga dan juga masyarakat di sana. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kica pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.